warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Safitri dengan NIM 21059180 dari Prodi Manajemen NK. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas komunikasi bisnis tentang terkait faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pesan bisnis. Faktor penentuan tujuan. Faktor yang perlu diperhatikan adalah menjaga itikat baik audiens dan menciptakan kesan positif tentang pihak pengirim pesan tanpa mengesampingkan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan umum setiap pesan bisnis adalah menyampaikan informasi, menganjurkan dan menjalin kerjasama dengan audiens. Di samping itu, penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi dapat membantu proses mengambil keputusan. Tujuan yang realistis. Pada umumnya orang tidak mudah untuk cepat berubah. Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai tujuan yang mendasar, sebaiknya disampaikan secara realistis. Ketepatan waktu. Waktu yang tepat merupakan faktor penting dalam pengiriman dan penyampaian pesan. Jika seseorang atau organisasi sedang mengalami perubahan, pesan dapat disesuaikan dengan keadaan yang berlangsung sampai dengan segala sesuatu menjadi stabil dan ada perhatian terhadap pesan yang disampaikan. Ketepatan orang mengirimkan pesan. Meskipun semua tugas yang diberikan orang lain, pihak atas mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada seseorang. 2. Strategi penyusunan. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus dipuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan, waktu, dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Berikut membuat perencanaan bisnis yang baik. 1. Komunikator perlu melakukan analisis audiens. Caranya adalah dengan mengembangkan profil audiens dan menganalisa pemuasan konsumen. Yang kedua, penutupan ide pokok. Untuk menemukan cara pencapaian tujuan tertentu bisa dilakukan dengan brainstorming. Brainstorming dilakukan melalui beberapa cara. Contohnya random list atau jurnalis. Yang ketiga, media. Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui dua media saluran. Yaitu lisan dan tertulis. Pilihan mendasar antara berbicara atau menulis tergantung pada tujuan atau maksud pesan, audiens, dan karakteristik dapat di kedua saluran komunikasi tersebut. Media pada saluran lisan: percakapan tatap muka, pidato, rapat, seminar, konferensi, telepon, radio, televisi, komputer, audio, dan video. Media pada saluran tertulis: surat, memo, laporan, proposal, email, telepon atau SMS, komputer, telegram, pos biasa, dan khusus. Menurut saya media lisan baik dalam menyampaikan pesan bisnis, karena komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Komunikasi itu antara lain percakapan antara dua orang secara langsung, tatap muka, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis.
Saluran ini disukai karena sederhana, spontan, nyaman, praktis, ekonomis, dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memberikan feedback. Tapi bukan berarti media pada saluran tertulis tidak lebih penting. Kedua-duanya sangat penting. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.